Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang pelajaran Masail Fi'liyah Al-Hadisah. Yang saya akan presentasikan tentang status anak zina, pengertian zina dan hukum zina. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah dilakukan dengan sadar, serta tanpa adanya unsur subhat. Masalah perzinaan ditegaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina gairu muhsan yang belum menikah akan didera 100 kali. Sementara bagi pezina muhsan, orang yang sudah menikah, dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Maksudnya sampai meninggal, seperti itu. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam. Sedangkan dalam hukum pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa mazhab yang meskipun berbeda redaksi, tetapi sebenarnya maksudnya sama. Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Jadi, zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman hudud atau had, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al-Quran karena merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Di sini juga ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu ghairu muhsan, artinya suatu zina yang dilakukan oleh seorang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah, dan muhsan, yaitu mereka yang sudah menikah. Di sini saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang melarang perbuatan zina. Surah Al-Isra yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Dan saya bacakan lagi surah An-Nur yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan 100 kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan ketentuan agama Allah, yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Seperti itu. Jadi Allah sudah menurunkan ayat Al-Qur'annya supaya orang-orang yang beriman ataupun umat Islam tidak melakukan zina, zina gairu muhsan dan zina muhsan, karena itu sangat dilarang oleh Allah dan nabinya. Seperti itu. Kedua, status anak zina. Jadi status anak zina pada asalnya dinasabkan kepada ibunya, bukan ke bapaknya, sebab nasab kedua anak ini terputus dari sisi bapak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, anak zina diciptakan dari sperma tanpa pernikahan, maka dia tidak dinasabkan kepada seorang pun, baik kepada lelaki yang menzinainya atau suami wanita tersebut apabila ia bersuami. Ia tidak memiliki bapak yang syar'i melalui pernikahan yang sah. Seperti itu. Jadi juga ada nasab anak hasil selingkuh atau perzinaan apabila ditinjau dari status ibunya dapat dikategorikan menjadi dua. Satu,
Ibu berstatus sebagai istri orang. Nah, ibu berstatus sebagai istri orang ini seorang wanita bersuami yang terbukti selingkuh, berbuat zina, kemudian melahirkan anak dari hubungan haram tersebut, maka tidak lepas dari dua keadaan. Dan yang kedua, sang suami tidak mengingkari anak tersebut atau mengakui sebagai anaknya, yakni apabila seorang wanita yang bersuami melahirkan seorang anak dan sang suami tidak mengingkari anak tersebut, maka anak tersebut adalah anaknya, walaupun ada orang yang mengklaim itu adalah hasil selingkuhan dengannya. Di sini juga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhuma, yang artinya anak yang lahir adalah milik pemilik ranjang dalam kurung suami dan pezinaannya mendapatkan kerugian. Seperti itu. Dan di sini juga ada hadis Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya Nabi SAW ingin memutuskan permasalahan setiap anak yang dinasabkan kepada seseorang setelah meninggal, apabila yang dinasabkan kepada tersebut diakui oleh ahli warisnya. Lalu beliau memutuskan bahwa sebuah anak yang lahir dari budak yang berstatus miliknya, sang majikan, pada waktu digauli hubungan suami istri, maka si anak dinasabkan kepada yang meminta penasabnya, dan anak tersebut tidak memiliki hak sedikit pun dari warisan dibagikan sebelumnya dinasabkan padanya, dan warisan yang belum dibagikan maka ia mendapatkan bagiannya. Apabila dari budak yang tidak dimilikinya atau dari wanita merdeka yang dizinahiaya, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepadanya dan tidak mewarisi, walaupun orang yang dinasabkan tersebut yang menghalimnya, karena ia anak zina baik dari wanita merdeka atau budak sahaya. Seperti itu penjelasannya. Ketiga, ada perwalian bagi anak perempuan hasil zina. Di sini zina tidak diihakkan, dinasabkan kepada bapak mereka kecuali anak-anak yang lahir pada menurut mazhab Syafi'i. Rukun nikah itu ada 5, yaitu sikhat, mempelai perempuan, 2 orang saksi, mempelai laki-laki, dan wali. Di sini juga dikatakan pasal tentang rukun nikah dan selainnya. Rukun nikah itu ada 5, yaitu sikhat, mempelai perempuan, 2 orang saksi, mempelai laki-laki, dan wali. Muhammad Al-Khatib Asy-Syaribini. Jadi, wali merupakan salah satu rukun nikah, maka konsekuensinya adalah pernikahan tidak dianggap sah kecuali adanya wali. Mayoritas ulama sepakat tidak menasabkan anak zina kepada ayah biologisnya, kecuali anak-anak yang lahir pada masa jahiliyah dinasabkan kepada siapa yang mengakuinya setelah masuk Islam. Jadi, di sini sudah dijelaskan bahwa perwalian bagi anak perempuan hasil zina tidak sah jika tidak ada wali, karena di sini sudah dijelaskan bahwa sahnya menikah itu adanya mempelai perempuan, 2 orang saksi, mempelai laki-laki, dan wali. Itu penjelasannya. Semoga pendengar bisa bermanfaat. Semoga yang saya bacakan ini bermanfaat bagi pendengar. Dan ini satu judul lagi, saya akan mempresentasikan, menjelaskan tentang membongkar dan memindahkan mayit dari kuburan. Mazhab Maliki berpendapat boleh memindahkan mayat sebelum
dan sesudah dikubur dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan 3 syarat. Ada 3, yaitu 1. Mayat tidak pecah atau rusak ketika dipindah. 2. Tidak sampai menodai kehormatannya, misalnya memindahkan dengan cara yang dapat menghinakannya. Ketiga, kepindahan itu karena ada sesuatu kepentingan. Jika satu syarat dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka haram memindahkannya. Alfi alal mazhabil al-arba'ah. Jadi, dari ketiga syarat itu, apabila tidak memenuhi dari ketiga syarat, tidak bisa memindahkan mayit. Seperti itu penjelasannya. Hukum membongkar kuburan. Di sini membongkar mayat adalah mengangkat mayat dari lahat kubur, karena ada masalah hukum yang berkaitan dengan mayat itu akan segera diselesaikan. Kalau upaya panggilan kuburan tidak sampai mengangkat mayat dari lubang lahatnya, maka upaya pembongkaran mayat harus mengangkatnya dari liang kubur untuk dirawat kembali atau diteliti kematiannya. Jadi maksud dan tujuan berbeda. Juga ada di situ ada beberapa motivasi yang melandasi diadakannya pembongkaran mayat, antara lain ada 3 hukumnya. 1. Adanya mayat yang telah dikuburkan tidak pernah dirawat secara islami, seperti tidak pernah dimandikan, tidak pernah dikafani, tidak pernah disembayangi, dan tidak dihadapkan ke kiblat. Kalau ternyata tidak pernah dirawat secara Islam lalu dikuburkan, maka harus membongkarnya untuk dimandikan kalau belum membusuk, dikafani untuk disembahyangi, dan dihadapkan ke kiblat. Seperti itu. Dan 2, adanya mayat yang telah dikuburkan tidak diketahui oleh keluarganya. Jadi, jika ada mayat atau orang yang meninggal dikuburkan tidak diketahui oleh keluarganya, bisa kita membongkar kuburnya. Seperti itu. Ketiga, adanya kepentingan penegakan hukum, yaitu penegak hukum berhak membongkar mayat yang telah dikuburkan untuk memperoleh data tentang keadaan luka yang dideritanya ketika dianiaya. Jadi, hukumnya berdasarkan dengan beberapa motivasi tersebut di atas, maka penulis lebih cenderung mengambil pendapat yang membolehkan menggali kuburan dan membongkar mayat untuk menjalankan perintah agama dan tidak menyulitkan orang hidup. Di sini ada 2, Asi Kauyani mengatakan, yang artinya bahwasanya boleh membongkar mayat untuk memandikannya, mengafaninya, dan menyembayangnya, dan hal ini termasuk pendapat sahabatku yang tidak ada dalilnya. Akan tetapi dijadikan penguburan itu sebagai suatu penetapan agama, sebagaimana hal yang mewajibkan memandikan mayat, mengafani, dan menyembayanginya. Maka itulah yang dimasukkan dalilnya. Di sini juga ada Syed Syabik mengatakan, yang artinya barang siapa yang dikuburkan tanpa disembayangi lebih dahulu, maka mayatnya boleh dibongkar dari kuburnya bila belum termakan oleh tanah, lalu sembayangi kemudian dikuburkan kembali. Seperti itu. Hukum memindahkan mayit dari kuburan asal. Jadi pengertiannya, hukum memindahkan makam. Hukuman asal membongkar kuburan atau memindahkan ke tempat lain adalah terlarang. Jadi sementara sesuatu yang terlarang bisa menjadi dibolehkan jika ada alasan yang dibenarkan syariat. Dari Ahmad bin Abdul Karim Najib menjelaskan bahwa ada 3 hal bisa dijadikan
alasan pembenar untuk memindahkan kuburan mayat. Pertama, untuk kemaslahatan mayat sendiri, misalnya keluar air di kuburan, tanahnya becek, atau di daerah tersebut banyak binatang buas yang sering membongkar kuburan atau alasan lainnya. Dan yang kedua, tanah yang digunakan untuk memakamkan mayat adalah tanah yang bukan haknya, seperti tanah hasil gasap, mengambil milik orang lain tanpa haknya, atau dimakamkan di tanah orang lain sementara pemiliknya tidak merelakannya. Dalam kondisi ini, mayat boleh dipindah kuburannya ke tanah yang lain. Dan yang ketiga, memindahkan kuburan untuk kemaslahatan umum, seperti memperluas masjid atau memperluas jalan yang tidak memungkinkan untuk dialihkan ke yang lain, atau kebutuhan umum yang sangat mendesak lainnya. Seperti itu penjelasannya. Di sini selanjutnya, hukum memasukkan mayit baru ke kuburan lama. Mengumpulkan beberapa mayit dalam satu liang kubur. Memindahkan mayat yang sudah dikubur. Memindahkan kuburan yaitu suatu upaya memindahkan perkuburan dari suatu lokasi kepada lokasi yang lain karena perkuburannya yang lama tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana biasanya, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mendesaknya. Di sini juga para ulama telah sepakat bahwa asalnya membongkar kuburan untuk dipindahkan atau tujuan lainnya yang tidak ada kepentingan darinya adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap manusia. Karena manusia terhormat ketika hidup dan ketika dia telah mati, terkecuali darurat. Yang dimaksud dalam keadaan darurat yaitu yang membolehkan dilakukannya pembongkaran kuburan dan memindahkan jenazahnya, yaitu karena tujuan untuk kemaslahatan jenazah. Misalkan kalau tanah perkuburan tersebut dikhawatirkan akan dilanda bencana banjir, atau ada sesuatu yang mengancam keselamatan jenazah di dalam kubur. Pada waktu itu boleh membongkar kuburan dan memindahkannya ke tempat yang lain yang lebih layak. Jadi mengubur mayat adalah satu dari 4 hal yang wajib dilakukan di samping memandikannya, mensolati, dan mengkafani. Pada proses pengkuburan jenazah sebetulnya banyak hal yang terkait dengannya, seperti peletakan jenazah, doa-doa takim ke dalam liang kubur, dan lain sebagainya. Pada dasarnya yang berlaku dalam hukum Islam adalah mengkubur satu mayat dalam satu liang kubur. Tidak diperbolehkan karena mengkubur 2 jenazah atau lebih dalam satu liang kubur kecuali dalam keadaan tertentu. Jadi di sini yang dimaksud tidak boleh mengkuburkan di dalam satu liang kubur itu 2 orang, tidak boleh sebenarnya, kecuali seperti kejadian seperti tsunami atau bencana-bencana alam, seperti kejadian tertentu. Jadi jika ada kejadian yang seperti tertentu, boleh dikuburkan lebih dari satu liang lahat. Di sini juga Imam Rafi'i pernah menyampaikan, yang artinya sunnah dalam keadaan tidak mendesak untuk menguburkan tiap jenazah dalam satu liang kubur. Seperti itulah yang dilakukan dan diperintahkan Rasulullah SAW. Andai terdapat banyak sekali jenazah oleh sebab perang atau yang lain, seperti tsunami atau tanah longsor, dan sulit bila mesti mengkubur jenazah dalam satu liang kubur secara sendiri-sendiri, maka 2 atau 3 jenazah bisa dikuburkan dalam satu liang kubur. Nah, sudah dijelaskan di dalam Imam Rafi'i pernah menyampaikan tadi bahwa boleh melakukan pengkuburan satu liang kubur itu, satu liang lahat itu lebih dari 1 orang, 2 atau 3 orang, tapi dengan alasan yang tertentu seperti tsunami, terus longsor, dan perang dunia. Seperti
seperti itu penjelasannya.